A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Para sahabat pencari ridha, izinkan kami kali ini berbagi ilmu mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nomor 2, yaitu qidam atau dahulu. Pengertian sifat qidam bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib yang kedua bagi Allah Ta'ala adalah qidam atau dahulu, artinya wujud yang tanpa permulaan, yakni bahwa wujudnya Allah Ta'ala itu tanpa awal, dalam arti tidak didahului oleh tidak ada. Berbeda dengan makhluk-makhluk, sesungguhnya wujud mereka itu memiliki awal mula, yaitu terciptanya sperma di mana mereka diciptakan darinya. Berarti mereka didahului oleh tidak ada. Dalil yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu adalah qadim atau qidam ialah seandainya Allah Ta'ala tidak bersifat qidam dahulu, berarti dia bersifat hadis atau baru. Sebab tidak ada yang menengah-nengahi antara qidam dahulu dan hadis baru. Setiap sesuatu yang tidak memiliki sifat qidam itu pasti ya hadis baru. Apabila Allah Ta'ala hadis baru, maka pasti akan membutuhkan pencipta yang menciptakannya, dan pencipta tersebut juga akan membutuhkan pencipta lagi, demikian seterusnya. Apabila hal ini tidak ada habisnya, maka terjadilah tasalsul, yaitu berkesinambungannya sesuatu satu demi satu hingga tidak ada batas akhirnya. Apabila hal tersebut ada batas akhirnya, seperti bila yang menciptakan Allah Ta'ala itu juga diciptakan oleh Allah Ta'ala, maka terjadilah daur, yakni bergantungnya sesuatu pada sesuatu lain, di mana sesuatu lain tersebut juga bergantung kepadanya. Sebab seandainya Allah Ta'ala itu ada yang menciptakan, maka dia akan bergantung pada pencipta tersebut. Padahal kita telah tetapkan bahwa Allah lah yang menciptakan pencipta tersebut, sehingga bergantung pada Allah Ta'ala. Dengan demikian akan terjadi daur masing-masing dari tasalsul, dan daur adalah muhal, yakni tidak mungkin terjadi. Dan sesuatu yang mendatangkan pada perkara yang muhal, dalam hal ini barunya Allah Ta'ala adalah sesuatu yang juga muhal atau mustahil. Istilah daur dapat dicontohkan dengan misalnya Zaid menciptakan Umar, dan Umar adalah yang menciptakan Zaid. Wujudnya Umar tergantung pada wujudnya Zaid, sebab Zaid adalah penciptanya. Padahal Zaid sendiri tidak akan wujud atau ada sebelum wujudnya Umar, karena Umar adalah menciptakan Zaid. Hal ini tentu saja tidak bisa diterima akal keberadaannya atau mustahil. Atau bisa juga dicontohkan dengan lebih dari dua rangkaian, seperti Zaid menciptakan Umar, Umar menciptakan Bakar, dan Bakar adalah yang menciptakan Zaid. Dalam contoh ini, wujud atau keberadaan Bakar secara tidak langsung akan bergantung pada wujudnya Zaid selaku orang yang menciptakan Bakar sendiri. Ini karena yang menciptakan Bakar adalah Umar, sementara yang menciptakan Umar adalah Zaid. Padahal Zaid sendiri tidak akan wujud sebelum diciptakan oleh Bakar. Hal seperti ini juga tidak masuk akal. Daur dikatakan mustahil
karena pada satu perkara bisa bersifat mendahului sekaligus didahului, atau pada masing-masing dari dua perkara yang saling bergantung tersebut statusnya adalah sebagai yang menciptakan penciptanya sendiri sekaligus sebagai yang diciptakan makhluk oleh apa yang diciptakan sendiri. Sementara dasar dari kemustahilan atau tasalsul antara lain ialah apabila wujudnya Allah Ta'ala itu bergantung pada wujudnya Tuhan yang lain atau Tuhan yang sebelumnya, dan Tuhan lain tersebut juga bergantung pada Tuhan sebelumnya lagi. Demikian berlanjut seterusnya tanpa ada batas akhir. Maka tidak akan ada Tuhan yang wujud, sebab keberadaan sesuatu yang tidak ada batas akhirnya itu muhal atau tidak masuk akal. Dan sesuatu yang bergantung pada perkara yang muhal itu hukumnya juga muhal. Ini berakibat bahwa wujud kita juga muhal karena bergantung pada wujudnya Tuhan yang bergantung pada sesuatu yang muhal, yakni adanya Tuhan lain sebelum hingga tidak ada habisnya. Padahal wujud kita tidaklah muhal. Dengan demikian dapatlah ditetapkan bahwa namanya Tuhan itu tidak akan bergantung pada Tuhan lain sebelumnya. Kesimpulannya, dalil ialah Anda dapat mengatakan seandainya Allah Ta'ala itu tidak qadim atau dahulu, berarti hadis baru. Apabila dia hadis baru, maka akan membutuhkan pencipta. Jika demikian, maka pasti akan terjadi daur atau tasalsul, dan masing-masing darinya adalah muhal atau tidak masuk akal. Sesuatu yang mendatangkan pada perkara yang muhal dalam hal ini ialah barunya Allah Ta'ala adalah sesuatu yang muhal. Dengan demikian maka menjadi tetaplah sifat qadim bagi Allah Ta'ala. Inilah yang kita cari. Dan jika telah ditetapkan bahwa Allah Ta'ala itu bersifat qadim atau dahulu, maka mustahil baginya sifat hadis atau baru yang menjadi kebalikan dari sifat qadim atau dahulu. Para sahabat pencari ridha Allah, semoga dengan pembahasan di awal kita akan menjadi lebih mengenal akan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Kita bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Alhamdulillah atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk kita semua. Semoga kita semua akan selalu dijaga, diberi rezeki yang lancar, diberi keselamatan, dan selalu dilindungi dari segala kemungkaran, segala kezaliman. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.